Hai semuanya, di video ini kita akan mempelajari hal baru ya. Mengenai apa sih? Nah, sebelumnya perhatikan dulu adegan berikut ini. Pernahkah kamu datang ke rumah makan lalu kemudian memesan makanan kepada pelayan atau pemilik rumah makan? Kamu harus berinteraksi dengan pelayan dan pemilik rumah makan untuk memesan dan mendapatkan makanan, bukan? Pelayan dan pemilik rumah makan juga harus berinteraksi dengan kita sebagai konsumen agar usahanya terus dapat berjalan dengan lancar. Contoh lainnya, seorang pedagang sayur membutuhkan jasa seorang supir untuk mengangkut barang dagangannya ke pasar. Sebaliknya, sang supir juga membutuhkan pedagang sayur agar dapat memperoleh uang dengan cara mengantarkannya ke pasar. Hubungan timbal balik seperti inilah yang disebut interaksi sosial. Interaksi sosial, itulah yang akan kita pelajari. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan dan kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi ini terjadi karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang lainnya. Bisa antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan yang lainnya. Ada 3 jenis interaksi sosial. 1. Interaksi antar individu. 2. Interaksi individu dengan kelompok. 3. Interaksi antar kelompok. Kita akan bahas interaksi sosial nomor 1, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya seperti 2 orang yang sedang berdiskusi ini. Seorang dari mereka berbicara kepada seorang yang lainnya. Demikian pula sebaliknya. Itulah yang disebut hubungan timbal balik. Contoh lainnya, seorang kakak mengajari adiknya belajar. Seorang dokter yang sedang berbicara dengan pasiennya. Seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran kepada salah seorang muridnya. Interaksi sosial yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan satu kelompok. Misalnya, seseorang yang sedang memberikan pengarahan kepada tim kerjanya, seperti ini. Contoh lainnya adalah interaksi antara guru yang mengajar para siswanya. Interaksi presiden dengan para menteri dalam suatu rapat. Interaksi seorang komandan pasukan dengan anggota pasukannya. Interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, interaksi kelompok dalam permainan sepak bola. Interaksi sosial dapat terjadi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ada komunikasi 2 arah atau timbal balik. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung menggunakan media. Berdasarkan sifatnya, interaksi sosial itu ada 2 macam,
Interaksi sosial yang bersifat positif dan interaksi sosial yang bersifat negatif. Sekian penjelasan tentang interaksi sosial. Sekarang, yuk jawab soal-soal berikut ini.